Saya berikan contoh CPO, crude palm oil, minyak kelapa sawit. Kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton per tahun. Pertengahan tahun depan sudah ada B100 sebanyak 6.000 barel per hari. Ini bisa membuktikan bahwa CPO atau crude palm oil, minyak kelapa sawit kita bisa mencapai B100. CPO kita berkualitas bagus. Untuk memproduksi B100 ini, Pertamina pun harus memodifikasi kilang atau revamping equipment. Hal ini pun dikatakan penting dilakukan sebab dalam proses pencampuran VAM dengan solar, saat ini kilang hanya mampu dengan kandungan 30% saja. Makanya, agar bisa 100%, kilang pun harus dimodifikasi. Proyek yang bisa menggemparkan dunia ini pun memakan biaya yang sangat fantastis. Tak tanggung-tanggung. Nilai investasi yang harus digelontorkan mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat. Pertamina terus bergerak maju mewujudkan ambisi untuk memproduksi bahan bakar 100% dari minyak sawit mentah atau CPO secara bertahap. Langkah ini dimulai dari kilang Pelaju, Refinery Unit 3 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menyebut, di kilang Pelaju, Pertamina telah menghasilkan biodiesel, B20, dan kernel oil. Nah, yang sekarang yang dihasilkan oleh RU3 itu adalah kernel oil. Jadi itu adalah produk turunan dari CPO dicampur dengan residu. Jadi selama ini residu ini kan ini menjadi waste gitu ya. Ini dicampur yang kemudian diproses di kilang kita di RCC unit menjadi produk green fuel yang lebih baik kadar otaknya. Tadi Pak Menteri sampaikan secara carbon emission yang lebih baik untuk lingkungan. Selanjutnya nanti kami akan juga melakukan proses yang 100% dari CPO juga di sini, di lokasi ini. Pengembangan energi ramah lingkungan di kilang Pelaju diperkirakan akan menghemat biaya hingga 160 juta dolar atau 2,3 triliun rupiah. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Republik Indonesia dan Pertamina baru saja melakukan uji coba bahan bakar green diesel 100% atau D100. Uji coba bahan bakar ramah lingkungan ini dilakukan menggunakan Toyota Kijang Innova diesel di Dumai, Riau. Bahan bakar diesel D100 merupakan BBM pertama di Indonesia yang terbuat dari 100% bahan nabati minyak kelapa sawit. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberhasilan pengembangan produk bahan bakar green diesel tersebut. Ketika saya melakukan kunjungan kerja ke DHDT Refinery Unit 2 milik Pertamina di Dumai, saya bersama Bu Dirut menaiki mobil yang sudah diuji dengan bahan bakar D100, ucap Agus dalam keterangan tertulis tanggal 18 Juli tahun 2020. Dan hasilnya suara mesin halus. Ini sekaligus sosialisasi hasil uji coba pengolahan RBDPO 100%, katanya. Agus menambahkan, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengawal implementasi program bahan bakar nabati atau BBN. Indonesia telah mampu menghasilkan solar campuran nabati atau green diesel dengan kualitas lebih baik. Saat ini Pertamina menghasilkan 12.000 barel per hari dengan campuran 12,5% minyak sawit. Dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, khususnya kelapa sawit, penggunaan hasil pengolahan CPO menjadi bahan bakar kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Agus turut mengapresiasi kepada tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung atau ITB di bawah pimpinan Profesor Dr. Subagio yang telah bekerja sama dengan Pertamina melakukan rekayasa co-processing minyak sawit. Lahirnya bahan bakar green diesel 100% turut membuat Indonesia menjadi salah satu referensi teknologi produksi biofuel di dunia. Indonesia akan mengurangi impor BBM dan menggantinya dengan bahan bakar hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, ucap Agus. Untuk diketahui, refined, bleach and deodorized palm oil atau RBDPO adalah minyak yang 100% merupakan olahan sawit atau CPO yang telah diproses lebih lanjut sehingga getah dan baunya hilang.
Sebagai tahapan awal, PT Pertamina saat ini mampu menghasilkan RBDPO 100% hingga 1000 barel per hari di fasilitas existing kilang Dumai. Dan dengan semakin meluasnya implementasi penggunaan biodiesel D100 ini, diharapkan produksi dan persentase pemakaian bahan bakar nabati ini juga akan terus meningkat. Kita bersyukur Indonesia dianugerahi oleh kekayaan alam yang melimpah, sehingga Indonesia mempunyai bahan baku kedua jenis sumber energi tersebut. Kendaraan listrik kita punya banyak cadangan nikel, dan sumber energi berasal dari bahan organik kita mempunyai kelapa sawit yang berlimpah. Namun yang menjadi masalah tentu bagaimana caranya mengubah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar. Kita akan mengulas reaktor biodiesel B100, sebuah inovasi canggih dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Reaktor B100 ini merupakan perangkat yang memainkan peran vital dalam mengubah minyak sawit mentah menjadi biodiesel 100%. Dikembangkan oleh PT Barata Indonesia bekerja sama dengan Badan Standarisasi Industri dan Penyegar (BSIP) Kementerian Pertanian. Reaktor ini memiliki kapasitas produksi yang mengesankan. Apa yang membuat reaktor ini begitu istimewa? Jawabannya terletak pada teknologinya. Menggunakan pendekatan hidrotermal, proses ini memproses crude palm oil (CPO) dengan suhu dan tekanan tinggi selama 6 jam, menghasilkan biodiesel B100 berkualitas tinggi. Biodiesel B100 ini bukan hanya sekedar bahan bakar. Ini adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan. Dengan emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, B100 membantu mengurangi dampak negatif terhadap udara kita. Tidak hanya itu, reaktor ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Dengan peningkatan produksi biodiesel B100, kita tidak hanya menghemat devisa negara tetapi juga meningkatkan ketahanan energi nasional. Reaktor B100 ini memiliki kapasitas 3.000 liter per 6 jam. Reaktor ini menggunakan teknologi hidrotermal, yaitu proses pemrosesan CPO dengan menggunakan suhu dan tekanan tinggi. Proses ini berlangsung selama 6 jam dan menghasilkan biodiesel B100 yang berkualitas tinggi. Biodiesel B100 adalah bahan bakar yang ramah lingkungan. Emisi gas buang dari bahan bakar ini lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Biodiesel B100 juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Pengembangan reaktor ini merupakan langkah penting dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Reaktor ini diharapkan dapat meningkatkan produksi biodiesel B100 di Indonesia, sehingga dapat mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Berikut adalah beberapa keunggulan reaktor B100 PT Barata Indonesia. Reaktor B100 ini merupakan alat canggih yang digunakan untuk mengubah crude palm oil (CPO) menjadi bahan bakar ramah lingkungan, yaitu biodiesel 100% B100. Dibangun melalui kerjasama PT Barata Indonesia dan Badan Standarisasi Industri dan Penyegar (BSIP) Kementerian Pertanian. Reaktor ini menjadi salah satu terobosan penting di bidang energi terbarukan Indonesia. Kapasitas yang dimiliki reaktor B100 PT Barata Indonesia tergolong besar, yakni 3.000 liter per 6 jam. Proses pengolahan CPO menjadi B100 menggunakan teknologi hidrotermal, di mana CPO diproses dengan suhu dan tekanan tinggi dalam waktu 6 jam. Hasilnya, B100 berkualitas tinggi siap diproduksi. Kehadiran reaktor B100 PT Barata Indonesia memberikan sejumlah manfaat, antara lain: 1. Ramah lingkungan. Dibandingkan bahan bakar fosil, B100 yang dihasilkan reaktor B100 memiliki emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan polusi udara dan pencegahan perubahan iklim. 2. Mengurangi impor bahan bakar fosil. Dengan peningkatan produksi B100 melalui reaktor B100, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, sehingga menghemat devisa negara dan meningkatkan ketahanan energi nasional. 3. Peningkatan efisiensi.